Bagaimana kabar teman-temanku semua? Sehat? Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Ustazah Aswa dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kali ini kita akan belajar apa sih? Ayo, ada yang tahu nggak kita akan belajar apa? Pada kali ini kita akan belajar tentang teks narasi atau yang biasa disebut dengan teks imajinasi. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk alangkah baiknya kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa mau belajar. Wahid, Isnain, Salasa. Amin. Alhamdulillah, dengan diawalinya pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan doa, insya Allah pembelajaran menjadi berkah dan barokah, dan insya Allah ilmu yang Ustazah sampaikan akan sampai kepada teman-teman semua. Gitu ya teman-teman. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa sih? Teman-teman ingat gak di pertemuan sebelumnya teman-teman belajar apa? Nah, teman-teman belajar membaca teks narasi dan menyimpulkan apa itu teks narasi. Jadi teman-teman udah punya kesimpulan apa itu teks narasi? Ayo, siapa yang mau berpendapat silahkan utarakan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. Coba teman-teman utarakan pendapat teman-teman, apa yang teman-teman maksud dengan teks narasi atau yang biasa disebut dengan teks imajinasi di dalam kolom komentar di bawah. Nah, oke, baiklah, setelah teman-teman komentar tentang teks narasi atau teks imajinasi, yuk kita ulas bersama-sama apakah komentar dari teman-teman itu betul atau tidak. Kita lihat video berikut ini. Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktunya. Unsur-unsur teks narasi yang pertama adalah tema, yang kedua adalah latar, yang ketiga tokoh dan watak, yang keempat konflik, dan yang kelima akhir cerita. Langkah-langkah menceritakan kembali cerita narasi. Yang pertama, mendengarkan cerita dengan seksama. Kedua, mencatat hal-hal penting sesuai dengan urutan cerita. Yang ketiga, mengembangkan hal-hal penting. Itu ada 3 teman-teman. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini merupakan bagian pengenalan cerita. Kemudian yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi yang dimaksud di sini apa? Konflik tokoh atau masalah yang terjadi di dalam cerita. Kemudian yang terakhir ada resolusi. Resolusi adalah akhir dari cerita. Baiklah teman-teman, dari materi yang sudah teman-teman simak tadi, silahkan dicatat di dalam buku catatan teman-teman semua. Dicatat ya, mulai dari awal sampai dengan akhir dalam buku catatan teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya, silahkan teman-teman tuliskan di dalam kolom komentar di bawah ini beberapa jawaban dari soal yang akan Ustazah sampaikan. Ustazah akan berikan 3 soal. Yang pertama adalah tadi seperti yang sudah Ustazah sebutkan di awal tadi, silahkan dijawab. Menurut teman-teman, apa pendapat teman-teman yang dimaksud dengan teks narasi atau teks imajinasi? Yang kedua, silahkan teman-teman catat juga di kolom komentar apa yang dimaksud dengan orientasi, kemudian apa yang dimaksud dengan komplikasi, dan apa yang dimaksud dengan resolusi. Nah, kemudian soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 adalah silahkan teman-teman jawab di kolom komentar kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang dapat teman-teman ambil. Dapat dipahami? Ustazah ulang ya. Soal yang pertama adalah silahkan teman-teman simpulkan apa yang dimaksud dengan teks narasi menurut pandangan teman-teman semua. Yang kedua adalah silahkan teman-teman jabarkan apa yang dimaksud dengan orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kemudian soal yang ketiga adalah silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar
di nomor 3, yaitu tentang apa yang teman-teman dapat dalam pembelajaran pada hari ini. Begitu teman-teman, semoga dapat dipahami. Nah, kolom komentar teman-teman itu adalah sebagai pengganti presensi teman-teman. Ketika teman-teman tidak mengisi kolom komentar, berarti presensinya kosong. Begitu ya teman-teman. Semoga pembelajaran dari Ustazah dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman semua. Semoga juga dapat dipahami oleh teman-teman semua dengan baik. Begitu ya teman-teman. Jika ada yang ditanyakan, jika teman-teman masih bingung, silahkan teman-teman bisa WA ke WA Ustazah. Begitu teman-teman. Kurang lebihnya, ada yang mau bertanya? Silahkan tanya di kolom komentar. Ustazah akan stay di YouTube di jam apel kita, yaitu di hari Senin tanggal 21 Agustus 2021. Nah, oke teman-teman, cukup sekian dulu materi dari Ustazah. Jika ada yang masih dibingungkan, Ustazah sampaikan lagi, silahkan WA ke Ustazah. Mungkin cukup sekian dari Ustazah. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa belajar tatap muka di sekolah yang kita cintai, yaitu di SMP IT Instan Mulia Surakarta. Teman-teman sudah nggak sabar ya pengen belajar ya, pengen belajar di sekolah ya, pengen bertemu dengan Ustazah, nggak sabar ya? Ustazah juga nggak sabar, pengen sekali berjumpa dengan teman-teman yang hebat, teman-teman yang luar biasa, teman-teman yang solih dan solihah. Semoga Allah kabulkan setiap doa-doa kita. Begitu ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu dari Ustazah. Bila Ustazah ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan dan mohon diikhlaskan. Begitu teman-teman, mari kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Wahid, Isnin, Salasa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.